Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 dan di sini kami akan mempresentasikan proyek terakhir kami yang berjudul Teman Bumi. Perkenalkan, nama saya M. Nurul Fazri dengan NPM terakhir 069. Job desk saya di sini sebagai ketua yang bertanggung jawab untuk menyusun konsep proyek, mendesain UI dan UX aplikasi, serta membantu teman-teman saya untuk menyelesaikan job desk masing-masing. Perkenalkan, nama saya Raka Gofur Azmi dan NPM 236101-2001. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Cakrajana Virgantoro, NPM saya 235101-2025. Oke, jadi di bagian proyek akhir ini kami berdua yang membuat tampilan dari aplikasi yang sudah didesain oleh ketua kami, yaitu Nurul Fazri, tentang Teman Bumi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Faturrahman dengan akhir NPM 065. Perkenalkan, saya Tubagus Muhammad Raihan dengan akhir NPM 071. Jadi job desk kami di sini adalah membuat logic atau file KT dari Tiap project activity. Teman Bumi. Jadi, Teman Bumi adalah aplikasi platform penggalangan dana yang dikhususkan untuk isu-isu lingkungan. Alur dari Teman Bumi yang pertama itu ada login atau register, kemudian masuk ke dashboard, masuk ke donation, payment, dan sukses. Jadi latar belakang kami memilih aplikasi ini adalah karena isu lingkungan yang meningkat beberapa tahun belakangan ini, serta sulitnya masyarakat menemukan platform yang terpercaya, transparan dan spesifik untuk penggalangan dana lingkungan di Indonesia. Kemudian daya tarik digital dan transparansi dan akuntabilitas. Stakeholder dari Teman Bumi ada penyedia jasa pembayaran, payment gateway, organisasi mitra atau penyelenggara proyek, yang terus ketiga ada pengembang aplikasi, keempat ada donatur atau pengguna akhir, dan yang kelima ada penerima manfaatnya, yaitu bumi ini sendiri. Jadi maksud dan tujuan untuk membuat aplikasi ini adalah memobilisasi dana, mengumpulkan dana secara efektif dari masyarakat untuk mendukung berbagai inisiatif lingkungan, kemudian meningkatkan akses, menyediakan berbagai pilihan donasi yang mudah, kemudian memberdayakan mitra, membantu organisasi lingkungan kecil maupun besar dalam mencapai target penggalangan dana mereka, memberikan pengalaman positif untuk para pengguna. Dan maksud dibuatnya aplikasi itu adalah mewujudkan sebuah platform digital yang berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat yang peduli lingkungan dengan proyek-proyek konservasi lingkungan yang membutuhkan dana. Jadi dampak bisnis yang bisa dicapai dengan aplikasi ini adalah peningkatan efisiensi penggalangan dana, bisa loyalitas donatur, skalabilitas proyek, penciptaan komunitas, dan peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Fitur-fiturnya ada digital campaign, ada feed dan eksplorasi, ada autentikasi dan onboarding, ada checkout dan pembayaran, dan ada reward notifikasi. Ini adalah desain dari UI UX aplikasi tersebut dan akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, ini dia desain dari UI UX project UAS kami. Itu ada 9 page. Yang pertama itu ada login. Dari login itu kan kita bisa daftar akun, atau kalau sudah punya akun bisa langsung masuk. Nah, kemudian ada ucapan selamat datang, welcome. Nah, yang di sini. Kemudian masuk ke bagian home. Home itu ada beberapa item yang bisa diklik. Ini salah satunya explore page. Nah, ini kalau kita klik dia masuknya ke sini, explore page. Nah, dari explore page ini bisa kita klik salah satunya untuk masuk ke sini. Nah, di bagian bawahnya ini kan ada navigasi bottom. Nah, ini juga ada riwayat transaksi, apa yang kita donasikan itu bakalan ada historinya. Terus juga di bagian sini ada profilnya, itu untuk kita mengisi formulir kita, ada macam-macamnya. Situ ini yang tadi nih. Kalau misalkan kita mau donasi dari salah satu item di sini, nanti tampilannya bakalan seperti ini. Terus ada button di bawahnya, donasi sekarang. Kalau kita pencet itu bakalan masuk ke page yang mau kita donasikan berapa jumlah uangnya. Nah, ini kita bisa pilih dari 10.000 sampai 10 juta, atau kita bisa custom juga berapapun itu. Kemudian kalau misalkan sudah kita isi,
langsung ke donasi sekarang dan dia bakal masuk ke pembayarannya. Nah, sini nominalnya dan langsung konfirmasi pembayaran, dan terakhir ada ucapan terima kasih sudah mendonasi. Nah, mungkin sekian saja tampilan dari desain UI UX kami. Jadi kita langsung saja masuk ke layout. Yang pertama kita masuk ke activity main ataupun dashboardnya. Dan di sini ada beberapa komponen utama yang digunakan. Yang pertama itu ada beberapa layout yang digunakan di sini. Ada pertama linear layout untuk bagian recycle view-nya. Di sini, kemudian bisa di scroll di sini ke kanan ke kiri untuk bagian ininya, card view-nya. Sini menggunakan linear layout yang horizontal, terdiri dari card view, dan card view-nya berisi image view dan donation button. Kemudian ada linear layout horizontal untuk penggunaan item proyek populer. Di sini berisi image view dan text view. Kemudian ada linear layout menggunakan recycle view untuk bagian projectnya. Baik, kemudian masuk ke activity explore. Di sini adalah halaman untuk melihat proyek-proyek apa yang sedang dilaksanakan. Di sini menggunakan recycle view. Layout ini berisikan beberapa layout. Pertama yang ini menggunakan constraint layout untuk toolbarnya, kemudian linear layout vertikal untuk top page-nya, kemudian menggunakan recycle view juga untuk bagian tengahnya, dan menggunakan bottom navigation di bawah serta web filter. Baik, masuk ke activity profile. Sini terdiri dari beberapa komponen utama. Di sini menggunakan scroll view untuk nge-scroll ke bawah, kemudian ada linear layout vertikal untuk bagian profil, nama, email, dan personal info. Kemudian menggunakan linear layout vertikal untuk isi dari ini seperti data personal, pengaturan pembayaran, berisi the image view dan text view. Dan kemudian masuk ke activity history. Sini berisikan constraint layout, recycle view, dan bottom navigation saja. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan saya. Baik, untuk selanjutnya kita langsung masuk ke bagian item project terlebih dahulu. Jadi di item project ini, bila kita telah memilih project apa yang kita inginkan, di sini ada terdapat item project ya, bisa dilihat di sini terdapat di dalamnya ada image view, text view, dan juga card view. Selanjutnya kita masuk ke bagian register. Jadi di bagian register ini kita bisa untuk membuat akun, buat akun baru. Di sini terdapat bagian-bagiannya yaitu text view, ada juga klik button, dan juga ada untuk konfirmasi password. Setelah itu ada di detail project. Di bagian sini kita setelah memilih project apa yang kita inginkan, terdapat detail project yang mana di dalamnya terdapat ada image view, text view, dan juga ada bottom. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya akan melanjutkan presentasinya. Di bagian sini ada donation
activity donation yang amount. Nah, di sini kita pakai card view untuk memilih berapa yang ingin kita donasikan. Juga di dalamnya ada text view dan image view dan button di paling bawahnya. Kemudian di activity donation confirmation juga sini kita menggunakan masih yang sama, text view, card view dan juga image view. Di bawahnya ada button activity. Terus di donation suksesnya itu cuman ada image view, text view sama button. Nah, setelah selesai itu ada juga item transaction. Di sini dari salah satu item dari main activity yang untuk yang donasi. Sini berisi text activity dan juga image view. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, penjelasan terkait dengan logika. Oke, baik, kita selanjutnya masuk ke bagian KT. Mungkin kita akan membuka halaman yang pertama kali diklik, yaitu ada login activity. Di sini kita bisa terdapat button dan edit text yang sudah dijelaskan dengan teman saya tadi. Ini kita masukkan emailnya, Nurul gmail.com, dan passwordnya kita salahkan terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat notifikasi sederhana yaitu email atau password salah. Dan di sini ada berbagai macam login dengan Google, login dengan Facebook, dan login dengan Apple. Di sini kita masukkan terlebih dahulu yang benar. Mungkin langsung saja ke daftar. Di sini ada logika yang ketika kita mengklik daftar, pada button di bawah kita akan tembus ke halaman register. Oke. Nah, inilah ada tampilan register, yang mana terdapat layout yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Dan di sini ketika kita mendaftar, itu akan tembus ke halaman welcome, yang mana halaman welcome ini untuk tempat untuk memulai kita sebelum ke dashboard atau setelah berhasil untuk register. Dan di sini ketika kita mengklik ayo mulai donasi atau buttonnya start donation, itu akan ke dashboard. Selanjutnya, sebelum masuk ke dashboard, saya akan menjelaskan terlebih dahulu donation success activity, yang mana seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya, ini adalah layout dari donation sukses. Di sini hanya berupa tampilan terima kasih dan kembali ke dashboard. Ketika kita mengklik BTN back home atau pada bagian kembali ini, BTN back home, itu akan kembali ke yang sudah ada, yaitu dashboard ini. Mungkin selanjutnya terkait dashboard dan detail selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, baik, selanjutnya sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama itu tentang detail projectnya. Jadi di sini ada tampilan untuk detail tentang apa sih project yang akan didonasi. Di sini terdapat di sini ada logika untuk memulai donasinya. Jadi setelah kita mencet donasi sekarang,
itu akan diarahkan ke halaman yang selanjutnya. Oke, setelah kita melihat detailnya dari donasi tersebut, saat kita klik donasi sekarang, kita akan diarahkan ke bagian donation amount activity. Sini itu isinya untuk jumlah nominal transaksi yang akan dilakukan, donasi yang dilakukan. Sini juga ada card view ya, untuk yang jumlah donasi misalnya 10.000, 100 juta, dan 1 juta. Itu logikanya itu ada di bagian sini, di binding CV amount 10k, 100k, 1m, 10m. Misalkan kita masukkan 100.000, kemudian saat kita mengklik donasi sekarang, itu akan diarahkan ke halaman selanjutnya, yaitu bagian donation confirmation activity. Sini itu tempatnya untuk konfirmasi pembayaran donasi yang akan kita lakukan. Sini terdapat detail yang kita pilih, kemudian nominal yang kita donasikan, dan sini ada rincian pembayarannya. Ya, saat kita pencet konfirmasi pembayaran, itu akan muncul tampilan berhasil untuk donasi. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 12 kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.